Pada pagi hari, tepatnya tanggal 30 Oktober tahun 1961, sebuah pesawat pembom Soviet Tu-95, lepas landas dari pangkalan udara olehnya, di semenanjung Kola di ujung utara Rusia. Tu-95 adalah versi modifikasi khusus, dari jenis pesawat yang mulai dioperasikan beberapa tahun sebelumnya. Pesawat itu merupakan sebuah monster raksasa bermesin 4, yang dirancang khusus untuk membawa bom nuklir Rusia. Usai Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Soviet dihadapkan pada persaingan melawan negara adidaya, yang merupakan satu-satunya negara nuklir terbesar. Dalam hal ini, Soviet hanya punya satu pilihan, yaitu mengejar ketertinggalan persenjataannya dengan cepat. Dan dalam 10 tahun terakhir usai Perang Dunia Kedua, Soviet pun mengambil langkah besar dalam penelitian senjata nuklir. Pada tahun 1949, tepatnya tanggal 29 Agustus berdasarkan hasil penyusupan intelijen, Soviet diketahui telah menguji perangkat nuklir pertama mereka, yang dikenal oleh pihak Barat sebagai Yowan. Uji coba itu dilakukan di sebuah stepa terpencil, yang sekarang merupakan bagian dari Kazakhstan. Semenjak saat itu, Soviet pun terus melakukan uji coba nuklirnya secara besar-besaran. Setidaknya, Soviet telah melakukan lebih dari 80 uji coba ledakan. Di mana pada tahun 1958, Soviet sudah menguji ledak sebanyak 36 bom nuklir. Seperti diketahui, dari sekian uji coba ledakan yang dilakukan Uni Soviet, ada satu ledakan yang hingga kini belum ada tandingannya. Di mana pada saat itu, pesawat Tupolev Tu-95 menerima sebuah perintah, yakni untuk membawa sebuah bom yang begitu besar. Karena terlalu besar untuk dimuat di dalam pesawat, Tupolev Tu-95 yang sudah berukuran raksasa itu pun harus dimodifikasi lagi, agar dapat membawa bom tersebut. Diketahui bom itu memiliki panjang 8 meter, dengan diameter hampir 2,6 meter, serta memiliki bobot lebih dari 27 ton. Bentuk fisik dari bom ini pun sangat mirip dengan bom Little Boy dan Fat Man, yakni bom milik sekutu yang telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Bom raksasa ini dikenal oleh serangkaian istilah teknisnya, Proyek 27.000, Kode Produk 202, RDS 220, dan Kuzin Kamat. Namun sekarang bom itu lebih dikenal sebagai Tsar Bomba. Tsar Bomba bukanlah bom nuklir biasa. Ini hasil usaha gila-gilaan para ilmuwan Uni Soviet, untuk menciptakan senjata nuklir paling kuat, yang didorong oleh tekad Perdana Menteri Nikita Khrushchev, untuk membuat dunia gemetar oleh kekuatan teknologi Soviet. Bom yang merupakan penghancur kota ini, adalah senjata pamungkas Soviet sebagai pilihan terakhir. Tupolev yang dicat putih terang untuk mengurangi efek kilatan cahaya bom, tiba di titik sasarannya di Novaya Zemlya, yakni sebuah kepulauan yang memiliki sedikit penduduk di Laut Barents, wilayah tepi utara Uni Soviet yang membeku. Pilot Tupolev, Mayor Andrei Durnovtsev, menerbangkan pesawat tersebut ke Teluk Nityoshiha, sebuah tempat uji coba Soviet dengan ketinggian sekitar 10 km. Didampingi oleh pesawat pembom Tu-16 yang lebih kecil, dan dimodifikasi khusus, untuk memfilmkan ledakan yang terjadi, dan memantau sampel udara saat terbang menjauh dari zona ledakan. Agar dua pesawat tersebut bisa selamat dari dampak ledakan, Tsar Bomba dijatuhkan dengan parasut raksasa yang beratnya hampir 1 ton.
Walau menurut hitung-hitungan, peluang selamat dari kedua pesawat itu tidak lebih dari 50%. Bom itu akan melayang secara perlahan dan meledak pada ketinggian yang telah ditentukan, yakni di ketinggian 3.940 meter. Pada saat bom raksasa itu meledak, kemungkinan kedua pesawat Tu-95 dan Tu-16 sudah berada pada jarak 50 km dari pusat ledakan. Karena dahsyatnya ledakan, dalam setiap bom tersebut menciptakan bola api setinggi 8 km, dan membuat awan jamur melambung hingga ketinggian 64 km, dengan lebar rentang ujung atasnya mencapai hampir 100 km. Dan kilatan cahayanya pun dapat dilihat dari kejauhan 1000 km. Sejumlah laporan menyebutkan, jika SAR bomba dapat menghancurkan semua gedung, dalam jarak radius 55 km dari tempat ledakan. Jika diibaratkan, bom dijatuhkan di kebun raya Bogor, namun seluruh bangunan hingga Kemayoran Jakarta, rata dengan tanah. Selain itu, di berbagai wilayah yang jauhnya ratusan kilometer dari zona ledakan, juga akan mengalami kerusakan. Dengan bobot seberat 27 ton, bom ini memiliki kekuatan 1.500 kali lipat bom atom Hiroshima dan Nagasaki, yakni sekitar 50 megaton. Bahkan sebelumnya, pada desain aslinya bom raksasa ini akan dibuat dengan kekuatan 2 kali lipat, yakni 100 megaton. Karena adanya kekhawatiran beberapa ilmuwan, bahwa kekuatan bom itu terlalu besar, maka daya ledaknya pun diturunkan.